menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita, saat hening bagi kita semua. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menepi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu Kidung Jemaat 4 bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita putuskan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Amen.
Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa, kami sungguh dengan kerendahan hati mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa melalui pemikiran, perkataan, perbuatan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan terus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64 ayat 6-8. Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanahnya, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita akan memasuki doa syafaat kita dan doa persiapan memasuki pembacaan Firman. Kami akan mendengarkan. Tuhan Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, sungguh pada kesempatan pagi ini kami merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Terlebih pada saat ini kami merasakan pengorbanan Tuhan melalui kematian darah yang telah Tuhan curahkan bagi penebusan kami. Saat ini kami rindu dan kami sungguh merasakan cinta kasih Tuhan dan izinkan pada kesempatan saat ini kami memanjatkan doa syafaat kami berdoa. Dalam kesempatan saat ini kami berdoa bagi kondisi bangsa kami yang saat ini merasakan adanya pandemi wabah COVID-19. Menurut kamu begitu berat, begitu sakit, begitu menyesalkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan sakit karena wabah COVID-19. Tolong saudara-saudara kami, sembuhkan saudara-saudara kami, bagi bangsa ini dalam mengatasi segala permasalahan dan juga persiapan-persiapan dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang akan menjadi pemimpin agar wabah ini segera berakhir. Dan kami berdoa bagi gereja-gereja yang saat ini bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, lepaskan bangsa kami dari wabah pandemi COVID-19. Kiranya dengan kuasa-Mu, hanya anugerah yang mampu dan menolong kami semua. Kami berdoa bagi setiap gereja-gereja untuk terus menyerukan kemuliaan Tuhan. Kuatkan dari kami melalui Roh Kudus, supaya kami mampu, kami bertahan dan kami berpegang teguh pada Tuhan. Jangan biarkan kami lalai dari Tuhan, namun sebaliknya kuatkan kami, teguhkan iman kami, supaya wabah ini bisa keluar dari kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi gereja ini, jauhkan jemaat yang berada di GKJ ini dari sakit penyakit, beri kekuatan kesehatan agar kami terus memuji dan memuliakan program-program gereja yang sudah disusun. Boleh bicara seperti yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sehat biarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan menyanyikan kebenaran Firman Tuhan. Tuntun kami berkati kami sehingga kami mampu menerima, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah seru Tuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan yang kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 38.
Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya benarlah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas permukaan berkesan. Maka mereka menunjukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam kemasan pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah para prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lampunya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dari kain. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal ini terjadi supaya benarlah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada ulangnya dan akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka ikat. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia melihat Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah Ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah kamu sekalian. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena itu hari persiapan
dan supaya pada hari Sabat mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah salah satu hari raya yang penting bagi umat Kristiani. Pada saat itu bukan saja orang menghayati bahwa Allah itu ada, tapi Allah itu ternyata juga hadir. Bukan sekedar hadir menghakimi, tetapi juga Allah yang hadir mencurahkan kasih-Nya, juga menegakkan keadilannya. Peristiwa itu disebut Jumat Agung, walaupun ada penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tidak disebut sebagai Jumat Kelabu, juga bukan Jumat yang sial, tapi Jumat yang agung. Karena berbeda dengan orang-orang yang lain ketika sama-sama menjalani penderitaan. Yang jelas bahwa kalau Yesus mengalami penderitaan dan akhirnya disalib, itu bukan karena kecelakaan, bukan karena kepepet, bukan karena terpojok. Tapi Yesus bukan pula seorang masokis yang lebih senang kalau dia itu menderita. Sebelum waktunya menderita, Yesus juga menghindari penderitaan. Peristiwa Yesus menderita dan disalib juga bukan peristiwa kutukan seperti yang diungkapkan oleh beberapa orang
yang tidak memahami betul mengenai apa yang terjadi. Jadi di dalam salah satu tayangan ada yang mengatakan, di satu sisi mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib karena yang disalib itu orang lain. Tetapi di satu sisi juga dikatakan Yesus itu kenapa disalib? Karena Yesus itu melakukan kesalahan-kesalahan, antara lain dia tidak hormat kepada orang tuanya. Ketika dia mengatakan dengan sombongnya, ini menurut orang yang memfitnah, ya, siapa saudaraku? Ya, Yesus itu berbicara seperti malin kundang yang tidak mengakui ibunya. Karena itulah kemudian Yesus dikutuk di kayu salib. Tidak seperti itu, ya. Memang hukuman salib itu hukuman yang terkutuk, bukan saja hukuman yang paling hina, tetapi hukuman yang paling menyakitkan. Tentu saya tidak akan berbicara panjang lebar ya, tentang uraian bagaimana hukuman salib itu hukuman yang paling menyengsarakan. Karena ketika semua tangan dan kaki itu sudah dipaku, untuk bernafas saja itu sulit. Dia harus mencoba menggeserkan badan, menggerakkan tulangnya supaya hanya untuk bisa bernafas. Yesus tidak lebih lama daripada orang-orang lain yang disalib. Hukuman salib yang akhirnya diadopsi juga oleh bangsa Romawi, itu ada orang yang dihukum sampai 7 bahkan 9 hari baru mati. Ya. Dan Yesus tidak sampai sedemikian lama, karena sebelumnya Yesus sudah dianiaya sedemikian rupa, darahnya sudah habis-habisan. Mananya yang agung? Pertama-tama, semua peristiwa itu diterima oleh Yesus dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan. Yesus menyadari ini memang sudah waktunya, ini saya harus melakukan ini, saya harus menjalani ini demi penyelamatan untuk manusia, demi untuk menebus, membeli manusia yang diperbudak oleh dosa. Yesus memang harus memberikan nyawanya untuk mengganti itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih. Sehingga Yesus tidak berusaha untuk bagaimana mengurangi rasa sakit itu, tapi semua itu diterima dengan kesadaran, dengan memandang ke arah Bapa, yang tentu saat itu Bapa melihat Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus disalib, Yesus adalah manusia. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ketika dia disalib, dia betul-betul disalib sebagai manusia. Karena itu perlu ada ungkapan-ungkapan yang diperjelas oleh Yohanes. Misalnya ungkapan aku haus. Kemudian ungkapan ketika Yesus itu ditombak keluar darah dan air. Kenapa hal ini perlu diperjelas? Karena ada kelompok tertentu yang menyatakan bahwa tubuh jasmani Yesus itu adalah tubuh yang maya. Sehingga Yesus itu kalau berjalan itu kakinya tidak betul-betul menapak tanah. Itu salah satu kelompok ajaran yang hidup pada waktu itu, ada yang beranggapan seperti itu, sehingga Yesus itu sebetulnya tidak merasakan sakit, tidak merasakan kehausan, dan tubuhnya itu tidak seperti tubuh kita. Tapi ternyata tidak seperti itu. Yesus betul-betul merasakan kesakitan. Yesus haus, dehidrasi.
bahkan Yesus mengeluarkan darahnya. Kesadaran dan dilakukan karena ketaatannya sampai titik terakhir. Tidak ada satu ucapan-ucapan Yesus yang bersifat menghujat Allah, tapi semua itu diterima dengan penuh keikhlasan. Ada ucapan-ucapan Yesus yang muncul di kayu salib yang justru sangat mulia sekali. Misalnya dari kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Terus ungkapan persaudaraan ini saudaramu, kemudian ungkapan yang menyatakan sudah selesai. Loh kok bisa bilang sudah selesai? Jadi Yesus itu menurut ayat 28 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus memulai dengan sadar dan mengakhiri dengan sadar. Dan ketika Yesus mau mati juga Yesus menyatakan menyerahkan nyawanya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang dialami oleh Yesus itu yang namanya tanda-tanda penolakan. Ya. Secara psikologis itu ada fase-fase. Ketika seseorang melakukan penderitaan, ada fase tertentu namanya fase penolakan. Ya. Saya tidak ingin mengalami ini, tapi itu tidak terjadi pada Yesus. Semuanya diterima. Bahkan ada suatu gugatan, oh tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Yesus itu pernah mengeluh di atas kayu salib ketika dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah dipelajari dengan seksama, ya, ternyata ungkapan itu ada di dalam Mazmur 22. Jadi Yesus itu ketika muda dia juga rajin membaca, mendaras, ngaji dan sebagainya. Dia hafal betul, tahu ayat-ayat betul. Kalau kita perhatikan bagian-bagian yang terjadi di dalam peristiwa di salib, itu peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan, ya, yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Yesus yang menyatakan haus, tulang-tulangnya tidak ada yang patah dan sebagainya, itu sesuatu yang sudah dinubuatkan. Jadi ketika Yesus menyatakan Allahku, Allahku dan sebagainya, itu sebetulnya Yesus sedang bermazmur. Sebagai manusia, dia memang mengambil mazmur Daud, ya, yang merasakan ada beban di dalam hidupnya, tetapi yang penuh dengan harapan, akhirnya mengalami kemenangan. Berbicara soal harapan, pada saat ini banyak juga orang yang menebar virus-virus keputusasaan yang membuat orang takut, yang membuat orang kehilangan harapan, yang membuat orang itu tambah cemas, tambah khawatir. Dan Yesus dengan mengumandangkan mazmur itu menunjukkan bahwa memang sekarang menderita, tetapi akhirnya akan mendapatkan kelepasan dari Bapa itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan disalib berarti Yesus membeli kita. Setelah kita menjadi milik Kristus, Yesus hidup di dalam kita, bersama-sama kita, karena kita ini adalah miliknya. Sehingga bagi kita yang betul-betul mau menghayati peristiwa Yesus yang disalib, sebetulnya siapa yang tergantung di kayu salib itu? Di dalam kehidupan ini, orang kadang-kadang cenderung gengsi, cenderung harga dirinya ditinggikan, tidak ingin
nampak dia itu sebagai orang yang rendah. Tetapi sebetulnya siapakah yang sedang tergantung di kayu salib, yang sampai wajahnya tidak dikenali lagi, warna sudah tercobak-cabik, darahnya keluar sampai wujud manusianya tidak bisa dipandang lagi. Jadi setiap tayangan-tayangan tentang wajah Yesus itu adalah wajah Yesus yang bersih. Karena kita tahu kalau kepala itu mengeluarkan darah, itu pasti akan menutup wajah. Merah sudah tidak kelihatan, sudah kayak daging yang di atas. Dia melakukan itu untuk membeli kita, untuk menebus dosa-dosa kita, juga karena perbuatan-perbuatan kita. Dari setiap ucapan-ucapan kita yang sembrono, dari setiap perilaku kita yang menentang Allah, dari setiap ambisi-ambisi kita yang tidak suci. Itulah Yesus melakukan semuanya itu. Dia adalah sebetulnya Allah yang kudus di tempat yang maha kudus, Sang Firman yang keluar dari Bapa, tetapi hadir pertama-tama tidak hadir sebagai sesuatu yang begitu megah, tapi hadir yang bahkan rela menderita. Tetapi kita kadang-kadang tidak ingin menunjukkan penderitaan. Begitu kita menderita sedikit saja, mungkin kita sudah memproklamirkan diri, mengatakan, aku ki wong sing paling rekoso. Kadang-kadang kita di rumah juga mungkin memproklamirkan itu ya. Aku ki sak omah ki paling rekoso, liyane urung tangi, aku tangi dhewe. Ini keluhan ini seringkali diucapkan dari siapa ini? Ya saya tidak tahu ya. Atau mungkin kita di kantor mengatakan, saya ini paling menderita di kantor, yang paling diplekoto dan sebagainya. Ya, kita sering memproklamirkan seperti itu. Tapi sekali lagi Yesus melakukannya itu dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan. Kita itu kadang-kadang menjalani tapi tidak ikhlas. Ya, katakan seperti seorang anak diminta orang tuanya untuk membantu, tolong itu piringnya dicuci. Ya akhirnya mau mencuci, tapi tidak ikhlas sebagainya. Ya. Maaf Pak, ini harus begini. Tolong Pak ya. Ya dijalani tapi dengan gerundel. Ya. Nah, padahal Yesus ini melakukan itu karena ketaatan kepada Bapa. Ya. Ketaatan yang sempurna ditunjukkan oleh Yesus. Dan itu mestinya harus tercermin di dalam diri kita. Sehingga penyaliban Yesus mestinya mengubah hidup kita. Tidak sekedar kita terinspirasi melihat sosok yang luar biasa yang disalib, tapi Yesus yang hidup di dalam kita juga melakukan di dalam rohnya supaya kita hidup seperti Yesus, hidup yang dengan penuh keikhlasan taat kepada Bapa, melakukan pelayanan kepada sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Cukup. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada bersama-sama dengan kami, dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai dasar kita memberikan persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita mengaturkan persembahan seraya menyanyikan pelengkap Hidup Jemaat 216 bait yang pertama. Mari kita berdoa dan nanti akan kami setelah bersama-sama doa bersama. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, dan saat ini kami bersyukur karena juga penyertaan Tuhan dan kelimpahan berkat yang kami rasakan. Dan kami mampu saat ini memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh berguna bermanfaat bagi perluasan kerajaan Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan Tuhan menolong kami. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menerima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Kini kita akan bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.